Halo minasan, kembali lagi di channel Arne Story. Kali ini saya akan menceritakan film yang berlatar di Indonesia, tepatnya di Pulau Seribu, yang berjudul Message Man, tahun 2018, yang menceritakan seorang pria mantan pembunuh bayaran yang mengasingkan diri dari masa lalunya, namun di tengah perjalanan kapalnya rusak sehingga dia harus berhenti di sebuah pulau dan berjumpa dengan sebuah keluarga di sana. Bagaimana kaki saya? Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Film dimulai di sebuah pulau Seribu Indonesia. Terlihat juga kapal yang terdampar karena adanya kerusakan. Dia adalah Ryan Taylor. Dengan umur kecilnya, dia pergi ke pulau utama hanya untuk beberapa hari. Dia pergi menuju mekanik untuk memperbaiki part dari kapalnya yang rusak. Mekanik. Oh. Dia berjumpa dengan Kang Mus. Setelah pensiun dari dunia preman, Kang Mus menjadi seorang mekanik. Oke. Setelah memberikan DP, Ryan pun pergi. Dan dia berjumpa dengan seorang anak bernama Doni. Di pulau itu seperti kampung Inggris karena semua penduduknya jago berbahasa Inggris. Doni langsung mengambil tas Ryan, bukan untuk mencurinya, melainkan untuk membantunya dan ingin mendapatkan pekerjaan. I don't need any. Go away. Ryan pun sedikit kaget, namun dia menerima Doni untuk bekerja dengannya. Mereka pun membeli sesuatu. Di warung sebelah, ibu dari Doni yang bernama Genti dan adiknya Doni ingin mengutang di warung untuk beli bahan makanan. Namun hutangnya sudah terlalu banyak, sehingga pemilik warung malah memakinya. Nah, kamu nggak tahu diuntung. Genti melihat Doni sedang bersama pria yang tidak dikenalnya, dan dia memanggil Doni. Setelah itu, Genti pun berbicara kepada Ryan dan menawarkan untuk makan malam di rumahnya. Want to come to our house to eat? You're very welcome. Mereka pun pergi menuju kapal milik Ryan, dan Doni menanyakan tentang pekerjaan Ryan. Ternyata Ryan telah pensiun dari pekerjaannya. Doni melihat banyak barang di kapalnya Ryan. Dia juga memegang panah ikan yang super keren, namun Ryan langsung mengambilnya. I told you not to touch anything. Setelah kembali, Doni kembali mengajak Ryan untuk makan malam di rumahnya. Namun, sama seperti sebelumnya, tidak ada jawaban dari Ryan. Malam harinya, Ryan yang berada di kapal sendirian, dan dia memutuskan untuk pergi ke rumahnya Doni untuk makan malam. Kita diperlihatkan para penculik yang menculik wanita di pulau itu. Kita sebut saja ketuanya Mas Gondrong. Mereka menculik para wanita untuk dijual dan diambil organ tubuhnya. Kembali ke Ryan yang telah tiba di depan rumah Doni. Ryan membawa ikan hasil tangkapannya untuk dimasak dan dimakan bersama. Doni mengajak Ryan untuk melihat ayam jago kesayangannya. Ryan juga bertanya tentang ayahnya, namun Doni hanya menjawabnya dengan singkat. When I was little. Mereka masuk untuk makan malam, namun Ryan sedikit kaget karena mereka mengangkat tangan untuk berdoa sebelum makan. Allahumma barik lana bima rojitana wa qina adzabannar. Keesokannya, anggota dari Mas Gondrong datang ke pulau itu untuk menculik wanita lagi. Ryan dan Doni sedang membuat panah ikan. Doni mengatakan bahwa ibunya menyukai Ryan. Mereka pergi menangkap ikan dan membuat ibunya terkejut. Namun sikapnya berubah saat melihat Ryan. Bu, Tangkap sendiri. Genti juga mengajak Ryan kembali untuk makan malam bersama mereka. Ryan pergi ke tempat Kang Mus untuk mengambil barangnya, dan dia memberikan DP kembali untuk membuat barang yang sama. Anggota dari Mas Gondrong yang kita lihat sebelumnya telah sampai di sebuah rumah untuk menculik wanita. Doni mengajak Ryan untuk menangkap ayam. Genti yang melihat anak-anaknya akrab dengan Ryan sangat senang. Besoknya, ayam kesayangan Doni mati dimakan anjing. Kita diperlihatkan lagi anak buah dari Mas Gondrong telah banyak menculik para wanita. Malamnya, Ryan dan Doni berjaga agar ayam yang lain tidak dimakan oleh anjing. Paginya, mereka ke pasar untuk membeli bahan makanan untuk di kapal Ryan. Saat Doni membawanya dengan gerobak, dia ditabrak oleh mobil anggota Mas Gondrong yang membawa culikannya. Ryan melempar mobil itu dengan batu, yang membuat supirnya terkena pecahan kaca. Mereka pun turun dan hendak mengajar Ryan. Ryan membawa mereka ke tempat yang sunyi. Mereka pun berkelahi di tempat itu. Ryan berhasil membunuh mereka semua dan membawa Doni ke rumah untuk diobati. Genti. Namun ada satu orang dari mereka yang bersembunyi di mobil dan memotret Ryan, sehingga dia memberitahu kepada Mas Gondrong yang ternyata Ryan sedang dicari oleh konglomerat asal Jakarta yang bernama Lee, karena Ryan sudah membunuh kedua orang tuanya, yang ternyata Ryan mantan seorang pembunuh bayaran
yang sudah pensiun dan mencari tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas dirinya yang dulu. Rian sampai ke rumah Doni dan dia segera pergi ke kapalnya untuk mengambil obat-obatan dan sensor pelacak yang akan dipakaikan ke keluarga Doni. Setelah mengobati Doni dan memasang pelacak ke mereka, dia pergi dan dia memberitahu jika dia tidak kembali dalam 2 jam, dia menyuruh mereka untuk pergi ke gereja hijau agar dia bisa menjemput mereka. If I'm not back in 2 hours, take the kids to the Grange. Rian sudah diintai oleh sniper. Dia juga menggunakan kacamata canggih. Dia masuk ke sebuah toko dan ada om botak yang mencoba membunuh Rian, namun Rian lebih cepat mengetahuinya. Rian mengikat om botak itu dan langsung menembaknya tanpa banyak basa-basi. Setelah itu dia menuju kapalnya, mengambil semua perlengkapan senjatanya untuk melawan anak buah Mas Gondrong yang diperintah oleh Lee. Rian menyembunyikan peralatan senjatanya di tempat tersembunyi, dan dia mendatangi tempat persembunyian dari sniper yang sudah mengintainya. Sang sniper itu tidak menyadari kedatangan Rian, bahwa Rian telah berada di rumahnya. Rian dan sniper itu ternyata teman lama, dan si sniper disewa oleh Lee untuk membunuh Rian. Mereka berbincang-bincang, dan Rian langsung membunuhnya. She's the most beautiful thing. Mas Gondrong mengirim lebih banyak anak buah menuju Pulau Seribu untuk menangkap Rian. Mereka merencanakan menculik Doni dan adiknya, agar Rian terpancing untuk datang menyelamatkan mereka. Waktu Rian ingin kembali ke rumah Doni, dia dihadang oleh anak buah Mas Gondrong. Dia pun dapat membunuh mereka semua. Setelah sampai di rumah Doni, dia melihat halaman rumahnya berantakan. Saat dia masuk, Genti dalam keadaan sekarat karena disiksa oleh anak buah Mas Gondrong. Untungnya Genti masih sadar dan memberitahu bahwa anak-anaknya telah diculik, dan dia segera mendapatkan perawatan. Rian telah sampai di kapalnya Mas Gondrong. Mas Gondrong dan Lee juga terjadi pertikaian saat ditelepon. Di kapal, Rian memberikan pistol kepada para wanita yang diculik untuk menjaga diri mereka, sedangkan dia melanjutkan perjalanan untuk mencari Mas Gondrong. Dia dengan cepat sampai ke ruangan Mas Gondrong dan menembak mereka. I don't need anything. Rian pun menyewa sniper hebat asal Indonesia untuk membantunya menyelamatkan Doni dan adiknya, serta membunuh orang suruhan Lee. Rian telah sampai di pelabuhan Jakarta. Sang sniper yang disewa oleh Rian pun telah sampai di tempat itu. Rian pergi menuju tempat adiknya Doni yang diculik dengan bajai. Saat di perjalanan, dia bertanya dengan supir bajai itu tentang rumahnya, agar setelah menyelamatkan adiknya Doni, bisa dititipkan di rumah supir bajai itu, dan Rian bisa langsung lanjut menyelamatkan Doni. Setelah sampai di tempat, Rian menyuruh supir itu untuk menunggu, dan dia masuk ke dalam. Saat sedang menunggu, sang supir didatangi oleh anak buah Lee. Untungnya, dia masih selamat karena sniper yang disewa Rian telah berada di tempat dan menembak mereka semua. Di dalam, Rian dengan mudahnya membunuh mereka semua. Saat sampai di lantai atas, dengan kecerdasannya dia menjalankan skateboard sekaligus meletakkan bom di atasnya, sehingga mereka pun tewas karena ledakan. Di atas atap gedung itu, adik Doni diikat. Lee menghubungi Rian dari anak buahnya. Saat Lee berbicara, Rian melihat sekitar dan merencanakan sesuatu dengan cepat. Lee menyuruh untuk meletakkan senjatanya, kalau tidak anak itu akan mati. Saat mereka akan menembak anak itu, tiba-tiba kurang dari 3 detik, Rian dan sniper bisa membunuh mereka, yang membuat Lee sedikit pucat. Rian berhasil menyelamatkan adik Doni dan menitipkannya di rumah supir bajai. Keep it safe for me. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Red Club untuk menyelamatkan Doni. Si sniper itu juga pergi ke Red Club untuk membantu Rian, padahal waktu sewanya telah habis. Where we go, sir? Red Club. Setelah mereka sampai, Rian menyuruh supir bajai itu untuk masuk dalam klub dan berpura-pura menjadi orang kaya, dengan membagikan dolar yang di dalamnya ada chip yang bisa meledak. Do you take Americans? Setelah uang itu habis dibagikan oleh supir bajai, Rian meledakkan uangnya, dan dia dengan mudah masuk menuju klub itu. Adu tembak pun terjadi di dalam klub. Si sniper yang tak terlihat pun membantu Rian. Namun Rian sempat tertembak di bahu belakangnya. Karena keadaan yang telah tertembak, kondisi Rian sedikit melemah, sehingga Lee membuat Rian tak berdaya. Namun dia tidak langsung membunuh Rian, karena dia ingin membunuhnya dengan pedang yang telah membunuh orang tuanya.
Karena kebanyakan ngomong, saat hendak menebas kepala Ryan, Donnie langsung datang. Dan Donnie menembak Lee dengan panah ikan yang diberikan oleh Ryan. Ryan langsung membunuhnya dan Donnie pun selamat. Besoknya di pelabuhan di tempat parkir supir bajai, dia mendapatkan koper yang berisi uang yang sangat banyak dari Ryan. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye-bye.